badai datang menerpa, langkahku mulai gemetar. Namun ku tahu kau bersamaku, pegang tanganku Tuhan. Di tengah gelap dan air mata, harapan seakan sirna, tapi kasih-Mu tak pernah gagal. Engkau tetap setia. Walau ku tak melihat jalan, ku percaya kuasa-Mu nyata. Aku tetap kuat di tengah badai, sebab Yesus ada di sisiku. Takkan ku goyah, takkan ku takut, janji-Mu teguh selamanya. Engkaulah perlindunganku, pengharapanku, Yesus selamanya. Aku tetap kuat di tengah badai, sebab Yesus ada di sisiku. Takkan ku goyah, takkan ku takut, janji-Mu teguh selamanya. Engkaulah perlindunganku, pengharapanku, Yesus selamanya. Saya masuk ke dalam hal yang belum pernah terpikirkan oleh saya gitu ya. Saya mulai mencoba untuk melakukan hal yang baru, masuk ke dalam usaha yang baru, bisnis yang baru, tapi nyatanya gagal semua. Ketika saya ingin mengakhiri hidup itu, disitulah Tuhan bilang, "Jadi aku mengasihimu. Kamu tuh nggak melihat bahwa tanganku tuh terbuka untukmu." Dan di sana saya nangis sama Tuhan. Saya bertemu dengan teman-teman saya yang tadinya saya tiap hari saya dituntut, saya diancam, bahkan dicari ke tempat kos. Saya nggak berani keluar, saya malu ketemu orang, bahkan ketemu teman-teman. Sebenarnya saya malu, saya pengen mati aja rasanya setiap hari. Dan sampai nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi aku bersyukur Wilma dan Jimmy ngajak aku untuk melayani di gereja. Emang terus ya, ketika pengen hilang, tapi Tuhan cari melalui orang-orang di sekitar saya. Pada saat saya merasa tertekan luar biasa itulah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, jalan nggak bisa, berdiri lama nggak bisa, dan sangat sakit. Dan ini sudah masuk 7 bulan, dan ini belum ada semua rasanya yang dikerjakan tuh nol gitu ya. Tapi Tuhan membawa saya untuk hal yang baru. Pada saat saya nggak bisa bergerak itu, nggak bisa kemana-mana, kerjaannya hanya tiduran dan rebahan, main handphone dan laptop. Tuhan kasih sesuatu yang baru. Dari semua saat teduh yang saya baca, saya biasanya selalu menulis setiap hari. Dari sana saya membuat
satu syair lagu, lagu, jadilah sebuah lagu pujian, dan semua rasa penyesalan, rasa ingin mengakhiri hidup, rasa malu, rasa pengen menghilang itu tertuang dalam konten. Dan saya nggak pernah terpikirkan bisa membuat satu akun. Mungkin teman-teman nanti kalau mau kunjungi boleh, namanya Life Journey, itu perjalanan hidup bagaimana saya dipulihkan Tuhan, bagaimana saya jatuh bangun pergumulan. Dan itu penghiburan Tuhan buat saya, bahwa akun ini gak kepikiran sama saya, dalam 2 minggu dia tembus ke 800 subscribe. Itu yang gak kepikiran sama saya, bahwa semua konten itu ternyata menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang saya alami itu, ternyata itu yang Tuhan kasih, sesuatu yang baru itu. Bahwa ketika Tuhan bilang, aku ingin membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu, kamu bangkit. Bahwa apa yang kamu alami ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya gak kepikiran, benar-benar gak kepikiran. Dan aku mau berterima kasih sama adik yang ngajarin saya main YouTube. Jadi selama ini pada saya benar-benar gak keluar, gak kemana-mana. Hanya main handphone, tapi ternyata pada saat handphone hilang pun itu udah stres banget. Saya nggak bisa berkomunikasi ke dunia luar, nggak tahu harus bagaimana. Dan saya dikasih Jepta handphone ya, yang handphone yang jadul gitu. Tapi ternyata dari handphone yang jadul inilah saya menghasilkan karya yang saya nggak tahu. Dan malam hari ini disuruh Lewi untuk kesaksian dan membawakan lagu ini. Jadi ternyata yang Tuhan mau dari saya adalah bangkit. Jangan takut menghadapi hari esok, karena pada saat ulang tahun 18 Desember itu ibadah terakhir PDPK, saya itu nggak bisa bangun. Hampir setiap hari saya demam, saya nggak bisa makan karena saya stres berat. Dan memasuki tahun 2026, saya nggak kepikiran saya akan sampai ke tahun ini. Karena saya hanya pikirannya, mati aja Tuhan, udah selesai di tahun 2025. Dan ternyata saya hari ini bisa berdiri bersama dengan teman-teman memulai awal yang baru. Dan pujian yang akan kami bawakan, bila menjadi kesaksian bagi teman-teman semuanya, ini adalah hasil renungan saya dengan Tuhan.